Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelku ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Eh, apa sih yang lagi kalian rasakan? Oke, aku sekarang mau bacain untuk zodiak Pisces ya. Gimana sih perasaanmu gitu ya? Oke, ada apa selama mungkin 1 minggu ya? Oke. Sepertinya ada energi yang akan segera bertemu gitu ya dengan seseorang mungkin di sini yang kalian cintai gitu ya. Oke. Ini ada yang lagi ngerasa hancur perasaannya, lagi sedih bener-bener ya. Antara mengambil langkah sendiri atau bersama gitu ya. Kenapa sampai ada hal-hal yang terjadi runtuh gitu. Mungkin beberapa kali pernah ada kekecewaan gitu ya yang mungkin terulang lagi seperti itu ya. Pisces ya. Energi yang merasa hancur di sini. Oke. Di sini tuh ada rasa yang membuat kalian merasa mungkin rasa sakit ini menjadi dendam, gitu ya. Dendam yang ada gitu, beberapa pedang dalam hati gitu ya, yang kadang-kadang kalau misalnya lagi sensitif itu orang-orang yang nggak bersalah pun bisa jadi kena imbasnya ya. Hati-hati ya zodiak Pisces. Karena apa? Ketika kalian datang ke seseorang yang lagi terluka juga, hati-hati juga, nanti ada hal-hal yang nanti akan terucap ya, membuat kalian merasa tersakiti di sini. Jadi alangkah baiknya itu lebih ke menjaga energi masing-masing ya, karena di sini mungkin kalian lagi ingat sama seseorang yang membuat kalian ngerasa bahagia. Di sini ini ada the star, ada seseorang yang menurut kalian itu dia adalah star dalam hatimu gitu ya. Ketika kalian ada masalah dengan orang tersebut, kalian menjadi uring-uringan, jadi redup, jadi ngerasa apa ya, semua menjadi salah gitu ya. Kita telusuri kenapa gitu sampai ada rasa yang seperti ini. Mungkin kalian lagi overthinking, lagi sensitif, jadi mungkin berpikiran negatif, padahal mungkin gak seperti itu sih ya kenyataan yang terjadi di luar sana mungkin. Karena alam itu selalu merespon hal yang positif kok ya. Bukan berarti seseorang yang lagi berjauhan sama kalian itu dia lagi sama orang lain, ataupun dia lagi gak mau deket sama kalian, bukan ya. Karena memang ada fase-fase tertentu yang harus dilewati. Mungkin ini proses di mana cinta kalian sedang diuji gitu ya. Oke, di sini ada sesuatu hal yang mungkin banyak peluang-peluang bisnis mungkin yang mungkin kamu enggak ngeh gitu bahwa ini tuh hasil ataupun proses yang akan ada hasilnya yang mungkin mau berjalan ke kalian, kaliannya membelakangi gitu ya. Jadi peluang-peluang pun jadi nggak kelihatan karena kalian lagi stuck ya, lagi ngerasa tertuju ke seseorang yang mungkin jauh di sana gitu ya, yang pergi mungkin meninggalkan kalian untuk hal yang lain. Sehingga kalian jadi berpikir apakah dia dengan orang lamanya atau dia lagi pergi kemana, dan kalian juga sedang memikirkan dua orang di sini, siapa yang sedang kalian pikirkan ya, atau mantan kalian dulu mungkin yang pernah bersama gitu ya, pengen balik lagi sama dia, atau dia yang pengen balik lagi sama kalian gitu ya. Ada dua orang di dalam benak kalian, jadi mikirnya yang mana gitu ya, sedangkan mungkin kalian membutuhkan dua-duanya ya. Cinta itu sebetulnya rahasianya adalah rasa. Jika kalian punya rasa gitu, udah lama nih memendam rasa terhadap seseorang, rasanya tuh beda, itu tanda-tanda jodoh ya. Tapi sih jodoh itu rahasia Tuhan. Kalau misalnya kita mencintai seseorang tanpa ada rasa, bahaya juga. Tanpa ada rasa cinta ya, yang ada kita jadi ngerasa tidak bahagia. Oke, di sini ada Age of Pentacles. Sebetulnya kalian
dua-duanya juga sama-sama saling mencintai ya. Sama-sama ada di hati masing-masing. Mungkin karena waktu, jarak gitu ya, yang harus dilalui ini. Oke, ini ada sesuatu yang mungkin kalian akan kembali lagi bersama ya, menjalin hubungan yang membahagiakan. Di sini ada perayaan tentang perjalanan kalian berdua ke depannya gitu ya. Tapi ya di sini kalian jangan sampai menciptakan hal yang rumit gitu. Dibawa enjoy aja, dibawa santai gitu ya. Kalau misalnya pasangan kalian lagi ngerasa dia tuh lagi nggak mood gitu, ya udah gitu. Jangan memaksakan juga. Nanti kalau memang udah waktunya ketemu ya ketemu gitu. Jangan sampai mengganggu juga gitu ya. Jadi kalian harus saling ngejaga perasaan masing-masing gitu ya. Siapa sih yang nggak mau manja? Pasti manja ya, semua setiap orang yang sedang mencintai seseorang ataupun yang merasa dicintai oleh seseorang itu ya. Pasti sini ada rasa nyaman atau apa. Ada third party ya. Mungkin kalian di sini dealing sama seseorang yang mencintai kalian dengan pura-pura. Di sini ada yang hanya ingin uang kalian gitu, yang hanya ingin maaf ya fisik kalian gitu, ataupun ketika kalian lagi enjoy, lagi happy dia datang gitu. Hati-hati ya. Ada seseorang di sini yang toksik, yang hanya menggoda kalian aja gitu, tapi dia juga ada punya pacar dengan yang lain gitu ya. Oke, di sini kalian harus bisa membedakan ya. Membedakan karena ini The High Priestess bercerita tentang situasi seseorang yang sudah bisa memilih pasangan hidupnya ya. Yang mana sih Kak yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupanmu lah ya. Jangan sampai kalian gak seimbang gitu. Kalian hanya memberi tapi tidak diberi. Jadi harus ada take and give. Sama-sama mencintai, sama-sama menghargai, sama-sama memberi dan menerima gitu. Jangan sampai berat sebelah juga, nanti terjadi konflik ya. Oke, kalian itu dengan seseorang yang sedang jauh dari kalian, ataupun dengan pasangan kalian, sekarang ini dia ada the lovers ya. Cinta yang ada di hati ya, yang selalu terhubung gitu. Selalu terhubung, entah mungkin kalian itu adalah twin flame ataupun kalian kenal sudah lama, sudah saling menyayangi gitu ya, sudah sangat lama gitu. Lalu kalian berpisah gitu, bertemu lagi gitu. Jadi gampang itu untuk menyatukan chemistry ya. Itu sebetulnya bukan keinginan manusia ya, semua sudah takdir ilahi ya. Kalau kalian ada rasa, jangan ditutupi juga. Kalau suka ya suka gitu, kalau enggak ya enggak usah berpura-pura suka juga, karena berpura-pura suka itu sedih loh, berat ya. Oke, di sini tuh sesuatu yang membuat kalian merasa jauh karena memang jarak ya. Tapi kenapa semakin jauh itu semakin rasa semakin kuat ya. Kita nggak bisa memendam ataupun menghancurkan perasaan sendiri demi gengsi, nggak bisa, karena perasaan itu, cinta itu nggak bisa kita atur maunya gimana gitu. Selalu ada dalam hati kita ya. Ini ada the devil, ada gangguan dalam hubunganmu di sini. Ada yang membuat kalian menjadi sering berantem, sering marah ya. Ada orang yang gak suka dengan kebahagiaanmu di sini gitu ya. Mungkin harus ada bimbingan spiritual dari siapa saja yang di sini mungkin yang dipercaya oleh kalian ya. Jangan lupa banyak berdoa, banyak bermunasabah diri ya. Banyak berbuat baik ya, menyebarkan kebaikan, menularkan kebaikan-kebaikan di alam sekitar. Takutnya ketika ada energi marah ya, ini bisa saja masuk ya lingkungan-lingkungan yang gak bagus. Misalnya ada orang yang gak suka gitu ya kepada kalian, itu mudah gitu untuk terpengaruh ya. Oke, di sini ada the strength ya. Seseorang di sana yang mencintaimu itu ya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keikhlasan. Sekeras-kerasnya apapun kalian masih bisa nyaman sama dia. Berarti dia punya hati yang bersih ya, yang begitu bersinar untukmu gitu, selalu membahagiakanmu ya. Kalian juga harus saling mengerti keadaan masing-masing. Ketika kalian disayangi gitu ya, kalian harus kembali menyayangi juga. Jangan hanya ingin disayangi terus tapi nggak mau menyayangi. Sama seperti pasangan kalian, mungkin biasa kalian sayangi terus ya, cintai terus, apapun berkorban untuk dia, tapi dia nggak berkorban untukmu, sama aja bohong ya. Nggak usah diterusin ya kalau kayak gitu. Harus sama-sama sayang lah, sama-sama menghargai. Dia berikan apa nih ke kalian, kalian berikan apa juga sama dia yang kalian mampu gitu ya. Tanda cinta adalah sebuah pengorbanan. Di sini the bottom of the deck-nya ada the Hierophant ya, dimana kalian di sini mulai harus bisa menenangkan diri, harus bisa mengendalikan emosimu ya,
karena ini ada meditasi ya tentang bagaimana caranya supaya kita tetap bisa nyaman dengan orang yang kita sayang, dan orang yang kita sayang harus nyaman dengan kita. Berarti kita jangan sampai terjadi satu emosi ya, emosional gitu, jangan sampai gampang kesinggung atau apa ya. Kita harus bisa ngejagain sesuatu, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Kalau misalnya tiba-tiba pasangan kita pergi, berarti ada sesuatu yang harus kita rubah. Ataupun seseorang mungkin kalian kenapa pergi ya, mungkin orang tersebut di luar sana juga ada kesalahan yang harus diperbaiki, sama-sama memperbaiki kesalahan masing-masing ya. Oke, di sini ada the Ten of Pentacles, artinya rezeki yang akan berlimpah akan hadir ke dalam kehidupanmu. Jadi harus bisa mengerti satu sama lain, harus bisa mengendalikan juga ya segala sesuatu. Oke, kita akan cari tahu apa yang akan kalian lakukan di 7 hari ke depan ini ya. Kita bereskan dulu ya. Ini tentang kartu pertama, tentang energi seseorang yang lagi berjauhan gitu ya, yang sama-sama ingin menjadi yang terbaik untuk kalian. Jadi harus saling percaya satu sama lain ya. Pisces itu lembut hatinya walaupun keras. Jadi kadang saya sebagai reader gitu ya, harus benar-benar lembut banget untuk kalian itu ya. 7 hari ke depan untuk energi zodiak Pisces. Apa sih yang mau dilakukan oleh zodiak Pisces gitu ya? Kartunya belum disapel tapi jatuh. Aku coba ambil aja. Di sini kalian merasa cemburu ya, merasa kesel ya. Ingin membalas seseorang di sini yang udah nyakitin gitu ya. Ingin mencoba mendekati seseorang, ingin membalas gitu seperti itu dengan orang baru. Jangan ya. Karena kita harus cari tahu dulu, cari informasi dulu. Apakah benar orang yang sedang jauh, sedang tidak ada komunikasi dengan orang lain, kan belum tentu juga ya. Gitu. Kalau misalnya kalian ada orang yang datang, tadi itu ada orang yang datang ke kalian cuman pura-pura gitu ya, hanya ingin menginginkan uangmu, itu di sini ada. Nah terus ada satu kebahagiaan juga sih di satu sisi ya. Kita harus lihat sisi-sisi yang lain dari perpisahan ini. Apa sisi positif yang lain ya? Mungkin kalian banyak teman-teman yang care, yang selalu ada pada saat kalian sedih. Di sini ada energi tentang keadilan. Kalian ingin ada keadilan gitu dari seseorang, ataupun ada energi yang mungkin udah berpisah gitu ya sama seseorang di sini yang ngerasa sendiri gitu. Oke, ini energi yang kedua agak berat ya. Energi kedua, apa yang akan dilakukan? Tetap waspada terhadap diri sendiri. Harus bisa menyeimbangkan, soalnya di sini ada beberapa zodiak Pisces yang lagi tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang gitu. Seseorang di luar sana ingin kalian itu bisa menguasai diri gitu ya. Mungkin di sini ada hal-hal yang perlu kalian benahi. Ketika kita memberikan satu rasa yang nyaman, yang tenang dan percaya, itu rezeki juga nggak akan kemana gitu ya, mungkin seperti itu ya. Oke, ada perasaan-perasaan di sini yang ketika kalian lagi dekat sama seseorang, di sini ada seseorang yang begitu sayang kepada kalian ya. Ini masih sama dengan energi yang tadi gitu. Ada rasa di sini mungkin seseorang yang pernah kalian cintai gitu, ada merasa kesedih ya di luar sana gitu ya, mungkin merasa ingin berjumpa dengan kalian gitu ya. Ada rasa di sini juga zodiak Pisces, beberapa zodiak Pisces ada yang benar-benar sangat terzolimi di sini ya. Mungkin ada masa lalu yang membuat kalian merasa sakit gitu ya dengan kenangan-kenangan yang sudah terjadi. Sarannya gini guys ya, beri kesempatan kepada dirimu untuk mencintai seseorang. Berikan juga kesempatan orang tersebut untuk mencintaimu gitu. Tidak semua juga menyakitimu ya. Tidak semua orang itu bersalah kepadamu. Karena di sini semuanya akan terkendali ya. Bagaimana kita mengendalikan perasaan kita sendiri ya. Oke, di sini ada hal yang mungkin belum bisa dilakukan ya. Ada beberapa rezeki juga yang akan datang, tapi mungkin masih harus dikejar seperti itu ya. Oke, di sini kalian juga masih tetap punya pilihan selain daripada pasangan kalian di sini ya. Oke, untuk masalah pilihan, silakan kalian memilih seseorang yang kalian sayang, yang benar-benar mencintai kalian lahir dan batin gitu ya, yang
dia mau berkorban sama kalian gitu. Bagaimana cara dia menghargai keluargamu, bagaimana cara dia menghargai dirimu, mencintai dirimu gitu. Kalian harus pertahankan orang-orang yang baik di sekelilingmu, entah itu teman-teman gitu, entah itu orang yang baru yang datang kepada kehidupanmu. Misalnya kalian lagi PDKT sama seseorang, ini gimana nih sikapnya sama kalian gitu. Apakah hanya menginginkan dirimu hanya secara fisik dan materi, ataupun hanya pura-pura saja, mungkin lagi jauh sama seseorang, dia datang ke kalian gitu cuman pengen cari tempat supaya nggak kesepian, ya hati-hati di situ. Karena ketika misalnya dia balik lagi sama seseorang tersebut, kalian ditinggalkan, jangan sampai seperti itu ya. Cinta itu jangan sampai coba-coba gitu ya. Kita harus tahu juga siapa keluarganya gitu, di mana tempat rumahnya gitu ya. Jadi itu yang paling penting gitu, alamatnya di mana, siapa, masa lalunya bagaimana gitu, kondisi kehidupannya gitu ya. Apakah dia masih sama mantannya, atau misalnya udah nggak sama mantannya, bagaimana cintanya kepada kalian sebesar apa gitu. Apakah dia sudah membuktikan cintanya kepada kalian gitu ya. Jadi di sini pertahankan orang-orang yang sudah pernah baik kepada kalian dan ikhlas juga tulus hatinya kepada kalian. Karena kalian hanya bisa bersama dengan orang yang tulus, karena kalian tuh banyak banget lukanya. Jadi kalau yang nggak bisa ngerti-ngerti banget sama kalian, yang ada gitu, apa banyak di sini konflik karena kalian itu tipenya itu manja gitu ya, ataupun kalian di sini penyayang. Jangan sampai hati kalian itu tersakiti ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang nggak menyayangi kalian tuh sepenuhnya gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Pisces. Udah rezeki masih harus dikejar gitu ya, ataupun cinta yang harus dikejar, ataupun mempertahankan sesuatu yang memang baik gitu ya, sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Oke, mungkin gitu aja untuk zodiak Pisces. Gitu aja readingannya untuk zodiak Pisces. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaan tertutup zodiak Pisces selanjutnya. Makasih Pisces, dadah.